Dah? Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media sekalian, saya Kepala BNPB bersama dari Kementerian Dalam Negeri Bapak Safrijal, Dirjen Adbil, kemudian ada Wakil Bupati Tapanuli Utara, ada Bapak Kapolres Tapanuli Utara, ada Bapak Dandim Tapanuli Utara. Baru saja kita mengikuti rapat tingkat menteri yang dipimpin oleh Bapak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dilanjutkan dengan rapat koordinasi di tingkat Tapanuli Utara. Kami informasikan per hari ini ya, bencana akibat cuaca ekstrim, adanya fenomena alam, ya, siklon tropis dan koto, ini sebetulnya jarang terjadi ya, sehingga curah hujannya sangat lebat begitu. Menimpa 3 provinsi, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Mana yang terberat? Sama semuanya berat. Ya. Ini datanya masih terus dinamis, ya. Tapi paling tidak di setiap provinsi lebih dari 10 kabupaten kota yang terdampak. Puluhan yang menjadi korban jiwa, masih dalam hitungan terkait dengan infrastruktur, rumah masyarakat, kerugian material semuanya masih dihitung. Kemudian ada beberapa langkah yang dilakukan ya. Yang pertama ini karena khusus di Aceh, di Sumatera Utara ini jalur transportasi, jalur komunikasi ini belum lancar. Sehingga itu dulu yang harus dipastikan bisa kembali normal. Yang pertama adalah jalur-jalur transportasi darat ini masih banyak yang tertutup oleh bencana longsor. Contoh misalnya kita sekarang ada di Tarutung, untuk menuju ke bawah ke selatan ya, ke Tapanuli Tengah belum bisa. Karena di perbatasan Tapanuli Utara ini masih tertutup oleh longsor yang tidak bisa ditempuh baik oleh kendaraan roda 4 maupun roda 2. Sehingga banyak titik-titik masyarakat ini yang perlu kita distribusi logistik. Kemudian dari Tapanuli Utara ke Tapanuli Tengah ke Sibolga nggak bisa lewat darat. Sehingga beberapa hari Sibolga ini masyarakatnya tidak mendapat tambahan logistik, tapi per hari ini sudah 2 sorti BNPB mengirim logistik menggunakan pesawat Karapan. Dan untuk Tapanuli Tengah informasinya besok juga Bapak Gubernur dari Medan akan mengirim 1 pesawat. Kemudian kami juga untuk membantu transportasi dan komunikasi termasuk logistik, hari besok juga sudah ditambah dengan 2 pesawat heli, yang pertama dari BNPB, yang kedua dari TNI. Ya, sehingga mudah-mudahan mulai besok dan selanjutnya ini lebih lancar lagi proses pendistribusian logistik. Kemudian untuk membuka jalur-jalur yang putus, ya, ini sudah dikerahkan alat berat di masing-masing titik. Ya. Secara lambat laun ini mudah-mudahan bisa tertembus. Ini masih hujan terus, sehingga sumber bencananya ini coba kita kurangi. Jadi ada 2 pesawat untuk melaksanakan operasi modifikasi cuaca, 1 di Sumatera Utara, 1 di Aceh. Memang untuk menghentikan sama sekali siklon nggak bisa, sehingga operasi modifikasi cuaca ini diprioritaskan pada titik-titik yang ekstrim dan ketika dilakukan operasi penanganan darurat. Terdapat Satgas Gabungan, TNI, Polri, BPBD, BNPB, Kementerian Dalam Negeri, relawan untuk melaksanakan pencarian pertolongan korban yang dikomandani oleh Basarnas. Ya. Ini titik-titiknya masih tersebar, masih dipetakan oleh Satgas ini. Kemarin Tapanuli Utara mengatakan belum ada korban jiwa, per hari ini tiba-tiba ditemukan 7 meninggal dunia. Dan di titik longsor itu perkiraan dari Pak Wakil Bupati masih ada, mudah-mudahan tidak seperti itu, mungkin masih ada puluhan juga yang masih menjadi korban di situ. Nah itu makanya datanya akan dinamis ya, dan setiap hari kita akan informasikan kepada rekan-rekan media. Di masing-masing kabupaten kota, baik di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat, BNPB mengkoordinir ya, sebagai fungsi komando sesuai undang-undang. Di masing-masing kabupaten kota sudah ada personil kami, dipimpin rata-rata oleh eselon 1 dan eselon 2. Nanti akan bekerja sama dengan pemerintah daerah,
Dari Kementerian Dalam Negeri juga di Sumatera Utara sudah ada Dirjen Atwil, di Sumatera Barat juga sudah ada, di Aceh juga saya dengar Sekjen, jadi sudah ada, jadi semuanya sudah berkolaborasi. Tadi juga waktu rapat tingkat menteri juga kementerian lembaga sesuai klaster sudah ada, klaster pendidikan di dasar menengah, pengungsian Kementerian Sosial, kemudian Kementerian PU juga sudah tadi menyatakan dari kementerian dari Wamen PU. Artinya rekan-rekan media sekalian, pemerintah pusat sudah hadir untuk membantu pemerintah daerah. Kondisi hari ini mungkin belum baik, tapi seiring dengan berjalannya hari, waktu, kami bekerja sama sekuat tenaga, mudah-mudahan ini semakin baik dan nanti bisa semuanya teratasi. Mungkin seperti itu ya secara umum. Ini bertanya Pak terkait dengan banyaknya di media sosial itu mereka yang kehilangan keluarga begitu ya Pak, karena kondisi dan juga akses yang terputus komunikasi. Untuk saat ini apa yang bisa mereka lakukan dan bagaimana Pak dari BNPB? Nah, satu lagi, per hari ini kita sudah membuka call center ya, supaya tidak duplikasi dengan call center yang bersifat umum dari daerah lain. Khusus untuk 3 provinsi ini ada nomor khusus ya, nanti akan disebarluaskan kepada masyarakat. Kalau call center BNPB kan 117, tapi tidak digunakan itu khawatir nanti terlalu numpuk, justru berita-berita yang penting malah tidak direspon. Dan ada beberapa dari pejabat, putra daerah, langsung ke saya, langsung para pejabat ini juga langsung ditindaklanjuti ya. Karena memang masyarakat yang di luar 3 provinsi ini masih tidak bisa menghubungi keluarganya. Karena kan listrik, air juga terganggu, komunikasi putus. Nah, tapi dengan berjalannya waktu, di beberapa titik juga sudah dipasang Starlink ya, BNPB juga membawa beberapa puluh Starlink. Nanti ini akan didistribusikan ke titik-titik yang terisolasi. Sekali lagi mudah-mudahan itu bisa membantu dalam proses komunikasi berikutnya. Pak, lalu juga Pak Wapres, Pak Gibran lewat sosmednya kan juga memberikan atensi khusus ya Pak terhadap peristiwa terjadi terhadap 3 provinsi ini. Apa sih Pak persiapan dari pemerintah pusat setelah ini khususnya sudah sampai atensi dari Wapres hingga Presiden? Pak Presiden dari sejak awal ya, dari sejak kejadian 2 hari yang lalu, lewat Bapak Seskap juga sudah memerintahkan saya langsung ke sini. Posisi waktu itu saya juga masih di Lumajang, baru kemarin malam saya baru keluar dari Lumajang, erupsi Gunung Semeru langsung ke sini. Setiap hari juga kami laporkan ke beliau. Jadi apapun tindakan yang dilakukan oleh kami, pemerintah pusat, bukan hanya BNPB saja, seluruh kementerian lembaga, beliau selalu memberikan arahan ya bahwa kepentingan masyarakat ini yang harus diutamakan menjadi paling tinggi begitu. Pak Wapres juga demikian, Pak Wapres juga minta kapan kira-kira akan berkunjung ke sini. Tadi kami sudah jawab untuk saat ini belum bisa, menunggu kami dulu beri waktu untuk melaksanakan langkah-langkah penanganan. Termasuk Bapak Menko, mungkin Bapak Menko hari Sabtu, Bapak Wapres hari Senin, mungkin ya. Tapi tentu saya tergantung pada beliaunya. Tapi beliau sudah memberikan perhatian terus dan tentu saja untuk pejabat negara kan bertahap, bertingkat, berlanjut ya. Nanti kondisi sudah lebih baik, tentu saja beliau juga akan datang ke sini. Dan tentu saja tidak hari pertama, karena kalau hari pertama kan cukup kami dulu begitu ya. Pak, dengan adanya curah hujan saat ini yang cukup tinggi, apakah berpotensi memiliki banjir susulan atau lebih baik? Tadi dari Pak Guswanto dari BMKG itu ada berita yang cukup menyejukkan karena disampaikan bahwa puncaknya sudah berlalu. Tapi tetap saja kami laksanakan operasi modifikasi cuaca. Ya. Kalau kemarin kita operasi modifikasi cuaca berat kan karena curah hujannya lebat dan sangat lebat. Nah, karena ada informasi dari BMKG sudah lebih landai, di titik-titik yang akan evakuasi ini untuk membantu supaya pelaksanaan pencarian pertolongan korban tidak terganggu oleh turunnya hujan yang deras, kita laksanakan OMC. Untuk di Sumatera Utara 1 pesawat, untuk di Aceh 1 pesawat. Ya, memang kelihatannya tidak mampu kalau mengurangi jumlah hujan keseluruhannya, tapi kalau lokal itu biasanya bisa. Ini dibuktikan pada saat pencarian korban di Majenang dan Banjarnegara, itu di sekitar titik longsor itu bisa terang. Tapi di tempat lainnya di bawah di Banjarnegara tetap hujan. Cukup? Terima kasih. Ini Pak Dirjen dong, ditanya. Apa? Apa aja? Ya, kehadiran Kementerian Dalam Negeri memastikan bahwa pemerintahan daerah efektif ya berfungsi di dalam proses penyelamatan, proses pemberian bantuan dan
tindakan-tindakan yang dirasa perlu. Dari hasil evaluasi kita, dari beberapa provinsi dan kabupaten kota yang wilayahnya terdampak, semuanya efektif melakukan upaya-upaya penyelamatan dan evakuasi serta pertolongan. Kemudian juga memastikan setiap daerah terdampak mengeluarkan pernyataan darurat. Nah, ini penting untuk menjaga administrasi, walaupun kita dalam keadaan emergensi darurat, tetapi administrasi tetap harus dijaga. Sehingga penggunaan uang daerah lewat belanja tak terduga oleh kepala daerah ini bisa dilakukan, ya, tanpa harus menunggu bantuan sepenuhnya dari pemerintah pusat. Tentu pemerintah pusat, sebagaimana dikatakan Pak Kepala BNPB, akan membantu semaksimal mungkin, tetapi membutuhkan waktu. Oleh karenanya pemerintah daerah dapat menggunakan belanja tidak terduga pemerintah daerah untuk terus melakukan upaya-upaya yang memungkinkan dilakukan oleh pemerintahan daerah dan memberikan waktu kepada pemerintah pusat untuk mengedrop segala kebutuhan dan bantuan yang memungkinkan. Dan juga tentu menginformasikan kepada masyarakat bahwa tetap bersiaga karena walaupun diramalkan cuaca membaik, melandai, akan tetapi di beberapa tempat terutama yang banjir ini seperti di Aceh, ini beberapa tempat lokasi meninggi. Tentu upaya-upaya evakuasi terus kita informasikan kepada masyarakat. Saya kira demikian tambahan. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.